Selamat datang teman-teman di video keempat pada seri School and Achievement kelompok 6. Perkenalkan, saya Syahrani. Dan saya Safira. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi achievement. Berikut adalah rekan-rekan yang membantu membuat series ini. Dan ini adalah overview untuk konten video achievement. Nah, kita akan bersama-sama membahas 7 subjudul yang bisa dilihat di layar. Langsung aja kita ke subjudul pertama, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Oke, jadi ada dua perspektif mengenai motivasi. Yang pertama, ada perspektif kognitif yang menekankan kepada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik singkatnya melibatkan motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu nemu teman yang giat belajar karena emang suka sama materinya, menganggap materinya menarik, berarti dia punya motivasi intrinsik untuk belajar. Nah, sedangkan dalam perspektif behavioral, itu tuh ditekankan pentingnya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik ini melibatkan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, yang dimana biasanya itu berupa suatu reward gitu. Contohnya adalah aku mau belajar supaya dapat hadiah, seperti itu. Salah satu pandangan dari motivasi intrinsik menekankan keinginan siswa untuk percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan mereka sendiri, bukan karena hal-hal eksternal seperti hadiah. Motivasi intrinsik akan meningkat ketika mereka memiliki peluang untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka pilih tadi. Nggak cuma itu, ketertarikan pada tugas sekolah serta penyesuaian adaptif terhadap lingkungan sekolah juga bisa meningkat dengan kesempatan memilih tersebut. Pembangun motivasi intrinsik siswa dalam hal ini adalah orang tua dan guru yang suportif terhadap otonomi siswa, memberikan kesempatan untuk ikut terlibat aktif dalam pembelajaran, serta menekankan relevansi materi kelas terhadap siswa. Oke, selanjutnya di developmental shift in intrinsic and extrinsic motivation. Nah, tetapi nih, seiring pertumbuhan mereka, motivasi intrinsik siswa itu cenderung menurun dari SD ke SMP. Nah, dengan penurunan motivasi intrinsik dan peningkatan motivasi ekstrinsik terbesar itu terjadi di antara kelas 6 dan 7. Itu menurut Harper pada tahun 1981. Nah, dengan SMP yang bersifat lebih pribadi, formal, evaluatif, dan kompetitif daripada SD, siswa lebih sering membandingkan diri karena semakin dinilai dari relatif performance mereka pada tugas dan tes. Nah, hal ini nih yang menyebabkan penurunan pada motivasi intrinsik mereka. Jadi kesimpulannya, mayoritas penelitian motivasi ini menunjukkan bahwa peran guru itu penting, mulai dari mendorong siswa menjadi termotivasi secara intrinsik sampai menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan keterlibatan kognitif dan tanggung jawab untuk belajar. Selain itu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga bisa berjalan beriringan. Jadi, bisa aja ada siswa yang suka sama materi suatu pelajaran dan ingin mendapatkan nilai bagus di pelajaran itu. Tapi yang perlu diingat adalah strategi motivasi ekstrinsik aja itu nggak begitu ideal. Oke, selanjutnya ada Mastery Motivation and Mindset. Dan kita akan mulai dari materi Mastery Motivation. Oke, jadi seseorang itu akan menanggapi suatu keadaan sulit dengan dua cara yang berbeda. Ada mereka yang menampilkan mastery orientation, di mana ini tuh sebuah perspektif yang berorientasi pada tugas. Nah, mereka yang menampilkan mastery orientation ini akan menanggapi tantangan dengan berkonsentrasi pada strategi dan upaya untuk mencapai kesuksesan daripada kemampuannya atau hasilnya nanti. Sedangkan orang-orang dengan helpless orientation akan tampak terjebak oleh pengalaman sulit dan mengatribusikannya kepada kurangnya kemampuan, terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan itu atau tidak. Lalu ada performance versus mastery orientation. Orang dengan performance orientation fokus pada menjadi juara, ranking 1 dan sebagainya. Nah, sebaliknya orang dengan mastery orientation fokus pada penguasaan, pengembangan keterampilan, dan self-efficacy. Nah, sama seperti motivasi, kedua orientasi ini bisa berjalan beriringan. Seorang siswa dapat berorientasi pada mastery dan juga performance. Peneliti juga telah menemukan bahwa jika mereka dikombinasikan, maka seringkali bermanfaat bagi kesuksesan siswa. Oke, sekarang kita berpindah ke materi mindset, di mana mindset itu sendiri adalah suatu pandangan kognitif yang seseorang bangun mengenai dirinya sendiri menurut Carol Dweck. Kenapa kita perlu belajar mindset?
Ternyata mindset ini mempengaruhi beberapa hal. Menurut Dweck, pola pikir kita mempengaruhi apakah kita akan menjadi orang yang optimis atau pesimis, membentuk tujuan kita dan seberapa keras kita akan berusaha mencapai tujuan tersebut, dan juga mempengaruhi prestasi dan kesuksesan dalam sekolah dan olahraga. Nah, ada dua tipe mindset yang disimpulkan Dweck, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Apa sih fixed mindset ini? Fixed mindset atau pola pikir tetap disamakan juga dengan helpless orientation. Ini didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa kualitas kita sudah set in stone dan tidak berubah nih. Contohnya adalah, kayaknya nggak bisa lulus cum laude deh, IP aja di bawah 3 terus. Nah, kalau growth mindset atau pola pikir berkembang adalah keyakinan bahwa kualitas kita dapat berubah dan meningkat melalui usaha dan kerja keras, seperti mempunyai mastery motivation. Seorang dengan growth mindset justru akan berkata, ya sih sekarang IP-nya masih di bawah 3, tapi gimana ya biar bisa naik? Lalu, mindset mana sih yang paling bermanfaat bagi siswa? Nah, Dweck dan rekan-rekannya ini pernah melakukan suatu penelitian tentang informasi mengenai plastisitas otak dan motivasi siswa untuk sukses. Terdapat dua kelompok yang sama-sama berisi siswa dengan nilai matematika yang menurun. Nah, kelompok pertama ini hanya diberikan instruksi keterampilan belajar. Sedangkan kelompok kedua itu diberikan instruksi keterampilan belajar, ditambah juga informasi tentang pentingnya mengembangkan mindset berkembang atau growth mindset. Skor matematika kelompok yang hanya menerima instruksi terus menurun, tetapi kelompok yang menerima kombinasi instruksi dan penekanan growth mindset meningkat prestasi matematikanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memiliki growth mindset lebih bermanfaat bagi siswa. Oke, materi selanjutnya adalah self-efficacy, yang menurut Albert Bandura berarti keyakinan kita bahwa kita bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Efikasi diri ini juga ditekankan sebagai suatu faktor penting dalam pencapaian siswa dalam teori kognitif sosial. Kenapa penting? Ada beberapa studi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu. Dalam pandangan Delshang pada tahun 2016, self-efficacy ini mempengaruhi pilihan aktivitas siswa. Ditemukan bahwa siswa dengan self-efficacy yang rendah untuk belajar, contohnya siswa yang berpikiran, saya tidak bisa, itu tuh akan menghindari banyak tugas, apalagi tugas-tugas yang menurutnya lebih menantang. Sebaliknya, siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mereka juga lebih mungkin untuk mengerahkan upayanya dan bertahan lebih lama untuk belajar atau mengerjakan tugas. Terus contoh siswa yang punya self-efficacy yang tinggi itu seperti apa sih, Vi? Contohnya, siswa-siswa yang punya pemikiran bahwa mereka bisa memahami materi di kelas tertentu atau bisa berharap mengerjakan suatu tugas atau aktivitas dengan baik. Oke, berarti yang udah menetapkan goal-goalnya gitu ya? Ya, benar banget Ran, dan itu berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Nah, jadi aspek penting lain dari pencapaian siswa adalah penetapan tujuan, perencanaan cara mencapainya, dan pengaturan diri serta pemantauan kemajuan menuju tujuan tersebut. Dalam kata lain, goal setting, planning, dan self-monitoring. Saat menetapkan tujuan atau goal, usahakan itu tuh berbentuk spesifik, proksimal, dan menantang. Jadi daripada menyebutkan bahwa saya ingin sukses, lebih baik menetapkan sesuatu yang lebih konkret, seperti saya ingin mendapatkan 3 nilai A pada semester ini. Nah, contoh yang diberikan Rani tadi termasuk tujuan misal atau jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ditetapkan juga tujuan jangka pendek atau proksimalnya yang akan menjadi langkah-langkah untuk mencapai tujuan misal tersebut. Contohnya seperti, aku berencana untuk mereview materi mata kuliah B, C, dan D setiap akhir minggu. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa dalam menetapkan goal, itu tuh harus disesuaikan kembali dengan tingkat keahlian kalian. Karena kalau tidak realistis, itu akan berakibat kegagalan berulang yang dapat menurunkan keefektifan diri. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, penting bagi kita untuk merencanakan bagaimana mencapainya. Berarti kita harus mengatur waktu yang akan kita alokasikan secara efektif, menetapkan urutan prioritas tujuan, dan juga mengorganisir hal-hal yang diperlukan dengan baik. Kita juga harus memantau seberapa baik kita mengikuti rencana tersebut dan secara sistematis mengevaluasi kemajuan yang telah kita buat. Selain itu, delaying gratification atau penundaan immediate rewards, contohnya seperti hangout bareng teman H-1 UAS,
agar mendapatkan yang lebih di masa depan. Contohnya road trip seminggu bareng teman setelah UAS, ini tuh dapat berdampak positif dalam pencapaian akademik, terutama pada tujuan jangka panjang. Oke, jadi akhir-akhir ini terdapat ketertarikan pada konsep grit atau ketabahan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah dengar istilah tersebut, yang dimaksud dengan grit di sini itu adalah suatu kualitas yang melibatkan semangat dan ketekunan dalam berprestasi. Berarti banyak studi atau penelitian baru yang bermunculan tentang hal ini ya, Vi? Iya, benar banget, Ran. Jadi beberapa yang disebutkan dalam buku Sandrock yaitu banyaknya penemuan pada tahun 2018 sampai 2019 bahwa grit terkait dengan keterlibatan akademis dan kesuksesan seseorang siswa, termasuk nilai rata-ratanya. Aspek ketekunan dari grit siswa di kelas 8 juga dikaitkan dengan prestasi sekolah dan keterlibatannya di saat kelas 9. Sebelum seseorang mempunyai grit, ada beberapa antecedent yang diperlukan dulu nih, seperti life purpose commitment, mindfulness, dan goal commitment. Jadi, jika kalian ingin membangun ketabahan dalam berprestasi, fokuskan diri untuk mencapai ketiga itu ya. Menurut Wakefield dan rekannya di tahun 2017, ekspektasi atau harapan memainkan peran penting dalam prestasi siswa. Harapan ini tidak hanya melibatkan harapan siswanya saja, tapi juga harapan orang tua dan guru. Contohnya nih, siswa yang percaya mereka bakal berhasil akan cenderung bekerja keras untuk mencapai tujuannya daripada jika mereka berekspektasi akan gagal. Nah, menurut Jacqueline Eccles pada 2007, ekspektasi untuk kesuksesan pada siswa diartikan sebagai keyakinan tentang seberapa baik mereka akan mengerjakan tugas yang akan datang, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Keyakinan yang dimaksud Eccles tadi itu apa aja ya, Ran? Itu tuh ada 3 ability belief yang dicetuskannya, yaitu yang pertama, keyakinan siswa tentang seberapa baik mereka pada aktivitas tertentu, kedua, seberapa baik mereka dibandingkan siswa lain, dan 3, seberapa baik kinerja mereka di tugas saat ini dibandingkan aktivitas lain. Oke. Nah, selain keyakinan bahwa diri dapat mencapai sesuatu, usaha siswa juga bergantung pada value atau nilai yang mereka atribusikan kepada tujuan tersebut. Eccles juga berperan dalam topik ini dan berasumsi bahwa ekspektasi dan belief siswa secara langsung mempengaruhi kinerja, ketekunan, dan pilihan tugas mereka. Walau bukan harapan dan ekspektasi dari siswa, ekspektasi dari orang tua juga ditemukan ada kaitannya dengan pencapaian akademis anaknya oleh Bruce Chinell dan rekan-rekannya. Jadi pada sebuah studi longitudinal dari England dan lain-lain, ternyata siswa dengan ibu berekspektasi akademis lebih tinggi saat di kelas 1 akan lebih mungkin untuk mendapatkan tingkat pencapaian lebih tinggi di masa dewasanya. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tadi, kita jangan berusaha melindungi harga diri anak dan remaja dengan menetapkan standar yang rendah, karena ternyata lebih bermanfaat dalam jangka panjang untuk menetapkan standar yang menantang tapi tidak berlebihan, serta mengharapkan tingkat kinerja tertinggi yang mampu dicapai anak. Ekspektasi dewasa lainnya yang memiliki pengaruh penting bagi pencapaian siswa adalah ekspektasi gurunya sendiri. Ada studi observasional Ruby Davis yang dilakukan terhadap 12 kelas. Kira-kira temuannya apa aja sih, Vi? Jadi menurut studi tersebut, ditemukan bahwa guru yang berekspektasi tinggi menghabiskan waktu lebih untuk menyediakan kerangka kerja pembelajaran untuk siswanya. Mereka juga sering mengajukan pertanyaan menantang, serta lebih efektif dalam mengelola perilaku siswanya dibanding guru dengan ekspektasi rata-rata atau rendah. Nah, sekarang kita pindah ke materi etnis dan budaya. Kalau budaya mungkin kita udah cukup familiar ya. Tapi kalau etnis sebenarnya artinya apa sih, Ran? Oke, jadi kalau etnis sendiri ada suatu karakteristik yang berakar pada warisan budaya, seperti kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Nah, langsung aja nih, Vi, kita ke bahasan pertama yang berhubungan dengan etnis itu sendiri. Nah, pertanyaan pertamanya nih, apakah etnis yang menghalangi anak-anak etnis minoritas di Amerika Serikat untuk berprestasi di sekolah? Nah, sebenarnya etnis tidak terlepas dari kondisi sosioekonomik status atau SES seseorang. Jadi, agak sulit untuk memisahkan efek etnis dan efek SES terhadap prestasi di sekolah. Nah, tapi kalau diteliti bersamaan, ternyata yang lebih baik dalam memprediksi pencapaian adalah SES dibandingkan etnis.
Ditemukan juga bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan menengah dan atas memiliki hasil lebih baik dalam berbagai situasi pencapaian daripada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Tetapi ditemukan juga oleh SIA pada 2010 bahwa anak-anak Afrika Amerika atau anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah itu mendapatkan manfaat yang lebih daripada yang keluarganya berpenghasilan tinggi ketika mereka diberikan akses jaringan internet di rumah dan kartu perpus komunitas sehingga melakukan pekerjaan rumah lebih sering. Selain itu, menurut Duncan dan rekannya di tahun 2017, jika keluarga dalam kemiskinan mendapatkan peningkatan pendapatan, prestasi anak di SMP meningkat dan diasosiasikan dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi di masa remaja dan dewasa awal. Lalu, Sandra Graham telah melakukan sejumlah penelitian yang mengungkapkan lebih kuat perbedaan prestasi yang terkait dengan status sosial ekonomi dibandingkan dengan etnis. Jadi ternyata siswa Afrika Amerika yang berpenghasilan menengah seperti rekan non-Latino kulit putih mereka secara konsisten memiliki ekspektasi pencapaian tinggi dan mempunyai pemahaman bahwa kegagalan biasanya karena kurangnya usaha. Menurut Xiang pada 2016, faktor yang sangat penting dalam rendahnya prestasi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dibandingkan SNS lain itu terlepas dari latar belakang etnis mereka, itu adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran seperti membutuhkan komputer terbaru atau bahkan komputer manapun. Nah, bahasan selanjutnya adalah apakah ada sesuatu dari budaya Amerika yang menyebabkan buruknya prestasi anak-anak Amerika dalam matematika dan sains? Pertanyaan ini muncul dilatar belakangi oleh fakta bahwa Amerika Serikat berada dalam peringkat ke-38 di bidang matematika dan peringkat ke-24 di bidang sains dari 71 negara dalam program penilaian siswa internasional atau PISA di tahun 2015 kemarin. Selain itu, dicatat juga bahwa kinerja dan prestasi siswa AS dalam membaca, matematika, dan sains dari SD hingga SMP menurun dibandingkan negara lain di timur. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi, San? Oke, jadi Harold Stephenson ini mencoba mencari tahu nih penyebab-penyebab dari hal tersebut. Dan ia menemukan bahwa guru Asia itu menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mengajarkan matematika dibandingkan guru Amerika. Terus yang kedua, rata-rata menghabiskan waktu di sekolah pada pelajar Asia adalah 240 hari per tahunnya, sedangkan di Amerika itu adalah 178 hari. Terus yang ketiga, orang tua Amerika memiliki ekspektasi yang lebih rendah terhadap pendidikan dan pencapaian anaknya dibandingkan orang tua Asia. Lalu keempat, orang tua Amerika ini cenderung mempercayai bahwa prestasi anak pada bidang matematika itu tuh disebabkan oleh kemampuan bawaan. Sedangkan orang tua Asia cenderung mempercayai bahwa prestasi anak pada bidang matematika itu merupakan konsekuensi dari usaha dan latihan. Terus yang terakhir, pelajar Asia cenderung melakukan tugas matematika dibandingkan pelajaran Amerika. Terus juga orang tua Asia jauh lebih mungkin membantu anak-anak mereka dalam tugas matematika daripada orang tua Amerika. Seperti itu, Vi. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa kunci perbedaan yang menyebabkan perbedaan antara prestasi akademik di Amerika dan Asia adalah kurikulum atau waktu pengajaran di sekolah, sikap orang tua terhadap akademik anaknya, serta ketekunan siswa itu sendiri dalam mengerjakan tugas. Oke, nah grafik yang ada di sebelah kiri ini tuh terkait dengan bahasan yang udah aku sebutin sebelumnya. Dimana ini tuh menggambarkan keyakinan ibu terkait faktor yang berperan dalam pencapaian matematika pada anak dalam 3 negara, yaitu ada Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Nah, dimana hasilnya menunjukkan bahwa di Jepang dan Taiwan lebih banyak ibu percaya bahwa anaknya dapat prestasi di bidang matematika itu karena usaha dibandingkan kemampuan bawaan. Sedangkan di Amerika Serikat hasilnya hampir sama nih antara kepercayaan ibu akan prestasi di bidang matematika karena usaha dan karena kemampuan bawaan. Terus ada studi lain nih dari Sin dan Ye pada tahun 2014 yang mencari faktor yang mungkin menjelaskan kinerja akademis yang superior dari anak-anak Amerika dan Asia.
Jadi dalam studi ini ditemukan bahwa keuntungan Asia Amerika itu terutama disebabkan oleh anak-anak yang melakukan upaya akademis yang lebih besar. Jadi bukan karena keuntungan dalam kemampuan kognitif yang teruji atau faktor sosiodemografi. Oh, jadi kalau melakukan upaya yang lebih besar, motivasi untuk berprestasi di sekolahnya juga tinggi ya, Ran? Iya, betul banget, Vi. Nah, jadi tuh kalau menurut Eva Pomerantz pada 2014, ia juga menawarkan beberapa rekomendasi nih untuk orang tua terkait motivasi berprestasi anaknya. Jadi aku sebutin nih ya beberapa rekomendasinya. Jadi yang pertama, ingatlah bahwa kemampuan anak tidak tetap dan dapat berubah. Terus juga cobalah untuk ikut terlibat dalam kehidupan akademis anak dan dukunglah otonomi dan inisiatif anak. Nah, aku juga mau nambahin nih, Ran. Katanya direkomendasikan juga untuk berinteraksi bersama anak dengan cara yang positif dan beritahu mereka bahwa orang tua yakin mereka dapat melakukan suatu hal dengan baik. Selain itu, pahami juga bahwa setiap anak dan remaja berbeda, sehingga diperlukan untuk beradaptasi dengan karakteristik unik masing-masing dari mereka. Oke, dengan itu materi ethnicity dan culture dan materi achievement secara keseluruhan ini sudah selesai pemaparannya. Oke, sekian dari saya dan Rani. Kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk menonton video lain dari kelompok kami ya. Terima kasih.